Kenalkan, namaku Sulastri. Aku adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suamiku. Aku mempunyai 3 orang anak laki-laki yang semuanya masih sekolah, SMP dan SMA. Setelah suamiku meninggal, kehidupanku berubah drastis karena aku harus bekerja menghidupi anak-anakku. Sedangkan dulu sebelum suamiku meninggal, aku tidak pernah bekerja. Pekerjaanku sehari-hari cuma mengurusi anak-anak, suami, dan juga pekerjaan rumah. Jadi setelah suamiku meninggal, aku pun tidak bisa membayar kontrakan dan susah sekali untuk menghidupi 3 orang anakku. Yang terpaksa aku harus keluar dari rumah kontrakan dan tinggal bersama abangku. Aku berpikir keras bagaimana cara untuk melanjutkan hidup, sedangkan emas-emas dan perhiasan yang ditinggalkan suamiku semuanya sudah terjual, termasuk motor dan juga barang-barang rumah lainnya sudah habis terjual untuk menyambung hidup. Sedangkan aku belum mendapatkan pekerjaan. Setelah 4 bulan lamanya aku menganggur dan mencari pekerjaan, akhirnya aku mendapatkan satu kerjaan di sebuah rumah makan atau warung makan. Kerjanya di pagi hari jam 8 sampai jam 10 malam. Dari upah kerja itulah aku bisa menyambung kehidupanku bersama 3 orang anakku. Setelah aku bekerja 2 bulan di warung nasi itu, kemudian aku berkenalan dengan seorang lelaki umur 40-an. Suatu malam dia mengajak aku keluar jalan-jalan, nonton film, dan menghilangkan rasa bosan. Dia itu orangnya baik, tidak pelit, dan aku sungguh suka padanya. Setiap kali pulang dari jalan-jalan, dia selalu kasih aku uang dan juga kasih anak-anak uang. Dan pada hari itu dia ajak aku keluar kota untuk beberapa hari karena dia ada kerjaan di luar kota dan dia ingin aku menemaninya. Aku pun pergi ambil cuti dari kerjaan dan ya majikan pun kasih cuti. Aku dengan dia menginap di sebuah hotel dan tentunya kami bersenang-senang. Setelah pulangnya aku dikasih uang lebih banyak dari biasanya dan aku pun senang dong kalau kayak gini mudahnya mencari uang, cuma menemani dia untuk beberapa hari bersenang-senang dan dapat uang. Setelah kejadian ini dia pun sering bawa aku keluar kota, kadang-kadang cuma 1 malam, kadang-kadang cuma 2 hari, tetapi setiap pulang aku dikasihnya banyak uang. Setelah berkali-kali keluar dengan dia, kemudiannya dia seperti menghindar dan menghilang. Aku pun gak tahu kenapa, tetapi temannya menghubungi aku dan ingin berkenalan dengan aku. Aku pun terima dan seperti biasa temannya pun bawa aku keluar jalan-jalan, nginap, dan dikasih uang. Dari situlah aku berpikir alangkah mudahnya mencari uang karena cukup dengan menemani laki-laki sudah dapat uang banyak dan bisa memenuhi semua kebutuhan. Aku jadi seperti ketagihan dari satu lelaki ke lelaki lain cuma untuk mendapatkan uang untuk menghidupi 3 orang anakku. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan seperti itu, akhirnya aku bertemu dengan seorang lelaki yang ingin menikahiku. Jadi pada suatu hari dia pun melamarku dan menikahiku. Aku pun diboyong ke sebuah rumah kontrakan. Di sana aku dicukupi dengan segala kebutuhanku dan juga kebutuhan anak-anakku. Kami bahagia. Dia perhatian dan dia sangat sayang kepadaku dan juga sayang kepada anak-anakku. Tetapi hal ini tidaklah lama karena dalam waktu 1,5 tahun suamiku meninggal dunia. Untuk menyambung hidup dan membiayai anak-anakku agar sampai sekolahnya selesai, aku harus kerja lagi. Dan kali ini aku menjadi tukang pijat atau tukang urut. Aku menyewa sebuah rumah di sebuah kampung yang harganya tidak mahal, yang cukup untuk kami sekeluarga, dan disitulah aku mulai bekerja sebagai tukang urut. Siapapun yang datang ke rumahku mau urut, mau pijat, silahkan.
Setelah beberapa bulan aja aku mempunyai banyak sekali pelanggan, laki-laki ataupun perempuan. Aku juga menyediakan full service dengan harga yang lebih mahal. Untuk ini aku bisa mencukupi semua kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhanku. Setelah anak-anakku semuanya lulus sekolah dan semuanya kerja, akhirnya anak yang sulung atau anak yang pertama dapat membeli rumah walaupun rumah KPR. Setelah itu aku pun pindah di rumah anakku dan disitulah aku berhenti sebagai tukang urut. Aku sangat gembira, aku sangat bersyukur dan aku bertobat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Aku menutup semua cerita lama, cerita hitam, cerita kelam, dan cerita kesedihan. Itulah perjuanganku untuk membesarkan anak-anakku.